Baiklah, saya akan menjelaskan tentang definisi dan konsep distribusi probabilitas normal. Pengertian distribusi probabilitas normal adalah salah satu distribusi yang paling penting dalam statistika, karena pengambilan data dalam bentuk apapun pasti akan membentuk suatu distribusi probabilitas yang simetris pada nilai rata-ratanya dan menunjukkan bahwa data tersebut akan lebih sering muncul di sekitar nilai rata-ratanya. Distribusi probabilitas normal disebut pula distribusi Gauss yang merupakan probabilitas yang paling banyak digunakan dalam berbagai analisis statistika. Lalu ada karakteristik distribusi probabilitas normal, yaitu yang pertama ada kurva berbentuk genta atau lonceng dan memiliki satu puncak yang terletak di tengah. Nilai rata-rata hitung sama dengan median dan modus. 2. Distribusi probabilitas dan kurva normal berbentuk kurva simetris dengan rata-rata hitungnya. 3. Kurva ini menurun di kedua arah, yaitu ke kanan untuk nilai positif tak terhingga dan ke kiri untuk nilai negatif tak terhingga. 4. Luas daerah yang terletak di bawah kurva normal, tetapi di atas sumbu mendatar sama dengan 1. Hipergeometrik. Pengertian distribusi hipergeometrik. Distribusi hipergeometrik adalah distribusi probabilitas diskrit dari sekelompok objek atau populasi yang dipilih tanpa pengembalian. Distribusi hipergeometrik memiliki dua sifat. Pertama, sampel acak ukuran N kecil diambil tanpa pengembalian dari N besar benda. Kedua, sebanyak K benda dapat diberi nama sukses, sedangkan sisanya N besar dikurang K diberi nama gagal. Rumus P X sama dengan X sama dengan himpunan X, N besar, N kecil, dan K sama dengan kombinasi K dari N kecil dikali kombinasi N besar dikurang K dari N kecil dikurang X per kombinasi N besar dari N kecil. Keterangan N besar sama dengan jumlah populasi, N kecil sama dengan jumlah sampel, K sama dengan banyaknya unsur yang sama pada populasi, X sama dengan banyaknya peristiwa sukses. Ini step pertama adalah kita harus diketahuinya terlebih dahulu. Di sini diketahui. Yang pertama adalah sebuah kotak berisi 50 bola. 50 bola di sini adalah ukuran populasinya, sehingga N besar adalah 50. 5 di antaranya pecah, berarti itu adalah K-nya, banyaknya unsur yang sama pada populasi. K-nya yaitu 5. Lalu apabila diambil 4 bola, berarti dari 50 diambil 4, berarti dia adalah sampelnya. N-nya, berapa probabilitas 2 di antaranya pecah, berarti peristiwa yang suksesnya adalah X ya, X-nya adalah 2. Sehingga bisa kita cari menggunakan rumus P sama dengan ini ya. Saya akan besarkan dulu supaya terlihat rumusnya. Ini kombinasi X dari K. Berarti kita akan mencari kombinasi X dari K dulu. Di sini C, X-nya adalah 2, lalu K-nya adalah 5. Di sini ya. Kita akan mencari kombinasi dari 2 dari 5. Lalu ada lagi kombinasi N-X dari N-K. Berarti yang ini N besar. N besarnya adalah 50.
dikurangi K, K-nya 5, lalu yang bawahnya N kecilnya 4, X-nya 2. Berarti ini sama aja dengan kombinasi dari 50 kurang 5 yaitu 45, 4 kurang 2 itu 2. Ini saya besarkan dulu biar terlihat. Oke, selanjutnya kita akan mencari kombinasi dari n besar dari n kecil dari n besar. N kecilnya adalah 4, lalu n besarnya adalah 50. Oke, sekarang kita akan cari masing-masing kombinasinya. Bisa kita pakai menggunakan Excel. Sekarang ini kombinasi 2 dari 5 berarti sama dengan kombin buka kurung 5,2. Kita enter, itu hasilnya adalah 10. Lalu yang ini sama dengan kombin buka kurung 45,2. Kita enter. Lalu yang bawahnya sama dengan kombin, kita kombinasi ya, 50,4. Kita enter. Sehingga dari rumus itu kita bisa cari permutasinya. Permutasinya di sini, permutasi sama dengan kombinasi X dari K itu adalah 10 dikalikan dengan kombinasi N min X dari N min K itu adalah 990 dibagi dengan kombinasi N kecil dari N besar adalah 230.300. Sehingga didapat probabilitasnya adalah 0,043. Kurva normal. Kurva normal adalah suatu model distribusi dari sejumlah kemungkinan distribusi. Hal ini disebabkan karena penggunaan konsep kurva normal sangat luas dan dijadikan sebagai alat yang sangat penting dalam pengembangan suatu teori. Konsep kurva normal juga memberikan status khusus dalam pengembangan kaidah-kaidah ilmiah. Kurva normal bukan hanya satu kurva, melainkan mempunyai beberapa kurva yang tidak terbatas yang mungkin dapat dibuat, dan semua itu dideskripsikan dengan suatu persamaan aljabar berikut. Px sama dengan 1 per akar 2 pi sigma kuadrat E, di mana pi sama dengan 3,1416, E sama dengan 2,7183, mu sama dengan rata-rata, sigma sama dengan simpangan baku. Persamaan di atas bila dihitung dalam plot pada grafik akan terlihat seperti pada gambar berikut. Bentuk kurva normal itu sendiri berbeda tergantung dari nilai rata-rata dan sigmanya. Jika nilai rata-rata berharga positif, maka kurva akan bergeser ke kanan. Dan jika bernilai negatif, maka kurva akan bergeser ke kiri dari titik X sama dengan 0. Jika nilai sigma bernilai semakin besar, maka kurva
normal akan semakin landai. Dan jika nilai sigma bernilai semakin kecil, maka kurva normal akan semakin curam. Berikut perbandingan kurvanya. Distribusi probabilitas normal baku. Distribusi probabilitas normal baku merupakan transformasi dari nilai X ke Z. Distribusi normal baku yaitu distribusi probabilitas acak normal dengan harga rata-rata atau nilai tengah sama dengan 0 dan simpangan baku atau sigma sama dengan 1. Ini merupakan contoh kurva dari transformasi dari X ke Z. Dari mana kita mendapatkan nilai Z? Didapatkan dari Z sama dengan X kurang median dibagi standar deviasi atau sigma. Contoh soal, harga saham di BEJ mempunyai nilai tengah 490,7 dan standar deviasinya 144,7. Berapa nilai Z untuk harga saham 600? Diketahui nilai median atau nilai tengah sama dengan 490,7 dan standar deviasinya 144,7 dan X sama dengan 600. Maka nilai Z sama dengan X dikurang nilai tengah dibagi standar deviasi. Z sama dengan 600 dikurang 490,7 dibagi 144,7 mendapatkan nilai Z sama dengan 0,76. Selanjutnya adalah luas di bawah kurva normal. Nilai Z tadi jika digunakan dalam luas di bawah kurva normal didapatkan nilai 0,2764. Dari mana didapatkan 0,2764 ini? Didapatkan menggunakan tabel berikut. Cara menggunakannya adalah nilai Z tadi jumlah suatu distribusi mempunyai N besar sama dengan 30 dan N P besar sama dengan 5 atau N dalam kurung 1 kurang P besar sama dengan 5. Maka penyelesaian probabilitas dapat menggunakan pendekatan distribusi binomial ke distribusi normal dengan terlebih dahulu mencari nilai mu dan sigma, yaitu sigma sama dengan akar dari N kali P kali Q, terus mu sama dengan N kali P, Q sama dengan 1 kurang P. Serangan P merupakan probabilitas sukses, Q merupakan probabilitas gagal. Jikalau X merupakan variabel diskrit sekaligus variabel kontinu, maka perlu diadakan koreksi dengan menambah atau mengurangi nilainya dengan 0,5. Dan pendekatan normal terhadap binomial. Apabila kita memperhatikan suatu distribusi probabilitas binomial dengan semakin besarnya nilai n, maka semakin mendekati nilai distribusi normal. Gambar berikut menunjukkan distribusi probabilitas binomial dengan n yang semakin membesar. Dan dalil pendekatan normal terhadap binomial, bila nilai x adalah distribusi acak binomial dengan nilai tengah mu sama dengan n kali p dan standar, deviasi sigma sama dengan akar n kali p kali q. Maka nilai z untuk distribusi normal adalah z sama dengan x dikurangi n kali p per sigma n kali p kali q, di mana n sama dengan sigma dan nilai p mendekati 0,5. Dan